Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rim Rofianti dari S1 Matematika 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran kooperatif tipe STAD atau Student Team Achievement Division dan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif tipe STAD. Metode ini merupakan pembelajaran kooperatif yang sangat sederhana. Kooperatif itu apa sih? Kooperatif di sini itu yaitu pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok atau belajar kelompok. Dalam metode ini terdapat 5 komponen. Yang pertama ada penyajian kelas atau pengajaran, yang kedua ada belajar kelompok, yang ketiga ada kuis, yang keempat ada skor pengembangan, dan yang terakhir ada penghargaan kelompok. Nah, setiap awal dalam pembelajaran kooperatif STAD ini selalu diawali dengan penyajian kelas. Penyajian kelas seperti apa sih? Penyajian kelas seperti pembukaan, kemudian ada pengembangan dan latihan terbimbing. Dalam pembukaan ini contohnya seorang guru menyampaikan materi yang hendak mereka pelajari di hari tersebut. Kenapa sih harus begitu? Karena hal itu sangat penting. Seorang siswa akan menimbulkan rasa penasaran terhadap materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua, guru dapat menyuruh siswa kerja kelompok untuk menentukan konsep atau merangsang keinginan mereka pada pembelajaran tersebut. Nah, tadi yang kedua ada pengembangan. Contohnya seorang guru mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang akan disampaikan siswa dalam kelompok. Yang kedua, pembelajaran kooperatif atau kelompok ini menekankan bahwa belajar adalah memahami makna, bukan menghafal. Banyak kita temui bahwa siswa itu memang kebanyakan menghafal daripada memahami. Bahkan terkadang siswa itu tidak memahami apa yang mereka hafalkan atau pelajari karena terpaku terhadap hafalan yang mereka hafalkan tersebut. Kemudian guru mengontrol pemahaman siswa, yaitu bisa dengan cara seorang guru menyampaikan atau memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa ketika pembelajaran berlangsung. Setelah itu, berikan kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Setelah itu, guru harus dapat memberi penjelasan mengapa jawaban dari siswa tersebut benar atau salah. Nah, setelah itu, barulah guru dapat beralih pada konsep yang lain jika siswa telah memahami pokok permasalahannya. Ketiga ada latihan terbimbing. Seorang guru menyuruh semua siswa untuk mengerjakan soal. Kemudian seorang guru tersebut mengacak nama-nama yang akan dipanggil ke depan untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Hal ini bertujuan untuk agar siswa lebih mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian yang keempat ada kuis. Kuis di sini diberikan secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk mengkonstruksi pemahaman siswa dan hasil kuis digunakan sebagai nilai perkembangan individu. Yang keempat ada penghargaan kelompok. Langkah pertama yang dilakukan oleh guru yaitu menghitung nilai kelompok dan nilai perkembangan individu. Kemudian memberikan sertifikat atau penghargaan. Nah, penghargaan di sini itu menurut aku bebas, boleh berupa pensil, buku atau apapun itu. Yang penting dapat membuat siswa menjadi lebih semangat belajar. Kita masuk ke dalam materi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Tipe Jigsaw ini merupakan pembelajaran kooperatif di mana pembelajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa yang bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal. Pembentukan kelompok yaitu ada yang pertama kelompok kooperatif awal atau kelompok inti. Maksudnya di sini siswa dibagi atas beberapa kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Setiap anggota diberi nomor kepala dan harus heterogen terutama dalam kemampuan akademik. Nah, jadi seorang guru itu memberikan arahan kepada siswa untuk membuat kelompok, misalnya 1 sampai 5 orang. Kemudian dalam kelompok tersebut harus heterogen. Nah, jangan misalnya yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang, tetapi harus semuanya ada di situ gitu. Kemudian yang kedua ada
kelompok ahli. Kelompok ahli adalah nomor kepala yang sama pada kelompok asal. Maksudnya gimana sih? Tadi kan seorang guru telah menyampaikan atau memberikan instruksi kepada siswa agar membuat kelompok 1 sampai 5 orang. Nah, diberikan nomor kepada orang-orang tersebut, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kemudian kelompok ahli ini nomor 1 disatukan lagi dengan nomor 1, nomor 2 disatukan lagi nomor 2, dan yang nomor 3 disatukan lagi dengan nomor 3. Seperti itu. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini yaitu yang pertama, seorang guru memberikan instruksi kepada siswa untuk membuat kelompok 3 sampai 5 orang misalnya. Nah, kita sebut itu dengan kelompok inti. Setelah itu, guru menyiapkan materi yang akan dipelajari dalam setiap kelompok tersebut. Kemudian, guru membagi lagi nih. Yang pertama misalnya dalam kelompok itu kan terdiri dari 5 orang. Kemudian guru menyuruh siswa untuk berhitung 1 sampai 5. Nah, nanti diberikanlah kepada siswa tersebut misalnya yang kebagian nomor 1 yaitu materi tentang matriks pertambahan, yang kedua misalnya matriks pengurangan, yang ketiga ada matriks perkalian misalnya, dan seterusnya. Setelah itu guru menginstruksikan kembali bahwa siswa yang mendapatkan nomor 1 berkumpul dengan nomor 1 lagi, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2 lagi, yang ketiga dan selanjutnya kayak gitu. Nah, setelah tadi dibagi-bagi 1, 2, 3, 4, 5, kita sebutlah kelompok yang 1 dengan 1, 2 dengan 2 tersebut, kita sebutlah kelompok dengan kelompok ahli. Nah, kan materinya berbeda-beda, kelompok 1 dengan 1 materinya, 2 dengan 2. Nah, siswa akan mempelajari materi yang telah guru tetapkan dalam kelompok tersebut. Setelah nanti siswa memahami, kemudian diinstruksikan lagi untuk kembali kepada kelompok yang inti tadi dan bertugas untuk menjelaskan materi yang telah dipelajari dalam kelompok ahli. Jadi kesimpulannya, pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini menekankan bahwa setiap siswa harus bekerja sama dalam 2 kelompok secara bergantian. Jadi siswa akan lebih interaktif dalam kelas, juga pembelajaran akan terasa tidak monoton dan lebih efektif. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.